Kembali di Presiden Corner, pemirsa, jika Presiden Joko Widodo menyukai musik rock, berbeda dengan Presiden RI pemerintahan sebelumnya. Presiden RI ke-6 SBY misalnya dikenal bisa menulis lagu sendiri beraliran pop. Sedangkan Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, ternyata menyukai banyak jenis musik kecuali rap dan hip hop. Berikut liputan Tami Kartanegara bersama juru kamera Adi Sutanto mengenai selera musik para pemimpin negeri ini. Informasi tadi sekaligus juga menjadi penutup perjumpaan kita dalam Presiden Corner kali ini. Mewakili tim bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa, selamat menikmati. Peradaban manusia menuntun musik berkembang sesuai pada zamannya. Tercatat dari mulai pemerintahan Insinyur Soekarno hingga pemerintahan Joko Widodo, musik memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Para kepala negara ini pun memiliki selera yang berbeda-beda pula terhadap musik. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, beliau dikenal memang menyukai seni, namun tidak semua jenis aliran musik ia gemari. Ia juga dikenal pernah melarang musik rock and roll berkembang di Indonesia karena dinilai akan merusak mental pemuda bangsa yang saat itu sedang berjuang demi kemerdekaan. Namun bukan berarti Presiden Soekarno tidak menyukai musik. Ia kerap kali mendengarkan dan menyukai musik lenso asal Maluku dan Minahasa. Sementara itu, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, beliau dikenal menyukai musik tradisional keroncong dan kerap kali memanggil penyanyi keroncong datang ke Cendana dalam berbagai kegiatan. Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, dikenal dengan sisi romantisnya. Ia pun menyukai berbagai aliran musik kecuali rap dan hip hop. Sementara itu, presiden perempuan satu-satunya di Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri, ia memang tidak begitu terekspos menyukai aliran musik apa, namun ia dikenal menyukai penyanyi asal Amerika Serikat, Frank Sinatra. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ia dikenal menyukai dan juga mengoleksi musik klasik seperti Beethoven juga Mozart. Sedangkan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ia berbeda dengan presiden yang lainnya. Selain bisa memainkan alat musik, Presiden SBY juga mengaransemen dan membuat lagunya sendiri. Ia bahkan memproduksi album sendiri. Dan terakhir, Presiden Joko Widodo. Siapa yang tak kenal dan tak tahu kalau Presiden Joko Widodo menyukai musik rock. Ia kerap kali datang ke konser band rock papan atas dunia seperti Metallica yang datang ke Indonesia pada tahun 2013 lalu. Ia juga menyukai Guns N' Roses serta Lamb of God. Selain band mancanegara, Jokowi juga kerap datang ke festival musik dan menonton penampilan band Indonesia yaitu Dead Squad serta Shaggy Dog. Berbeda zaman, berbeda pemerintahan, berbeda karakteristik, berbeda pula selera musik masing-masing kepala negara. Yang pasti, musik selalu mengiringi perjalanan hidup insan di dunia. Dari Jakarta, Tami Kartanegara, Adi Sutanto, Metro TV. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta,
atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam. Metro TV, knowledge to elevate.